Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap selalu bersemangat dan insya Allah bahagia serta selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang teks yang keempat dari teks yang sudah kita pelajari. Tapi tentu saja sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita mengetahui apa itu teks tanggapan kritis, lebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum berdoa, mari bersama-sama kita membaca sholawat untuk Rasulullah, untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai anak-anak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikutnya silakan kita berbaca doa. Ihsanuddin, tolong dipimpin teman-temanmu untuk membaca doa. Tolong selipkan di dalam doamu agar Allah melenyapkan virus COVID-19 ini dari bumi pertiwi, dari dunia, supaya kita semuanya kembali sehat, kembali aman, dan tentu saja bisa kembali ke sekolah bertatap muka secara langsung. Silakan Ihsan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tapi tentu saja sebelum kita mengetahui tentang teks tanggapan kritis, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang kompetensi dasar 3.7. Silakan dibaca. Ya. Sudah anak-anak? Oke. Terima kasih. Iya. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah yang pertama tentang apa? Iya, kita akan mengidentifikasi informasi tentang tanggapan kritis, tentang kritik, tentang sanggahan, tentang pendapat, tentang persetujuan, tentang penolakan di dalam sebuah tanggapan kritis. Kemudian nanti kalian akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari teks tanggapan kritis. Kalian juga nanti akan mencari ciri-ciri umum dari teks tanggapan kritis, dan kalian juga akan mencari tentang fungsi sosial serta tujuan dari tanggapan kritis. Sebelum kita memulai, silakan kalian amati baik-baik ilustrasi berikut ini. Oke? Iya. Apa yang tadi kalian lihat? Ada dua orang sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu, tentu saja yang bercakap-cakap. Si sahabat tentu saja pertama dia akan bertanya apa kabar. Kemudian sahabatnya menjawab bahwa kabarnya baik-baik saja. Kemudian ada sesuatu yang dia tanggapi tentang penampilan dari temannya. Betul? Iya. Apa yang dikritisi? Apa yang dia tanggapi? Iya, betul. Salah satu yang dipakai oleh temannya tentang kacamata temannya. Dia dikatakan bahwa kacamatamu bagus sekali. Tidak cuma sekedar bagus, dia komentari juga penampilanmu makin keren dengan kacamata tersebut. Betul? Iya. Betul kan? Iya. Nah, hal ini kadang-kadang sering kita lakukan. Betul tidak? Kita kadang-kadang mengomentari teman kita, kita mengomentari saudara-saudara kita, mungkin kita juga mengomentari teman-teman kita. Komentar-komentar biasa sebetulnya. Sebetulnya ini sudah menanggapi, tapi tentu saja tanggapan kritis tidak sesederhana itu. Ada beberapa hal yang lebih detail di dalam tanggapan kritis. Untuk itu, supaya kamu lebih jelas lagi tentang tanggapan kritis, coba saksikan video berikut ini. Silakan. Katanya tujuan kita sekolah itu buat cari ilmu, tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar dapat nilai ujian sempurna aja. Alasannya biar disayang orang tua lah, masuk sekolah favorit lah, biar ujung-ujungnya kita dapat jodoh bagus atau kerjaan yang bikin cepet kaya lah. Tapi seperti biasa, kita pasti suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebut semalam. Tapi benarkah SKS semujarab seperti kata orang-orang? Pada dasarnya, SKS merupakan sebuah metode yang mirip-mirip teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana porsi kerjaan untuk jangka waktu tertentu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi bedanya SKS cuma diselenggarakan semalam saja. Biasanya orang yang paling ahli melakukan SKS adalah mereka yang tergolong sebagai penunda. Untuk tahu apakah kamu seorang penunda, coba perhatikan dua grafik ini. Kalau kamu lebih akrab dengan grafik yang ini, maka selamat, kamu termasuk kategori penunda. Berhubung para penunda biasanya juga pakar ngeles, mereka sering beralasan bahwa SKS bikin kita punya kemampuan super.
Logika ilmiahnya, situasi kepepet akan memicu rilis hormon adrenalin yang bisa melipat gandakan kemampuan kita melebihi hari-hari biasa. Di satu sisi, cara mikir ini nggak salah sih, karena banjir adrenalin memang bisa bikin otak terasa segar buat mikir cepat. Tapi di sisi lain, efek ini nggak bakal berlangsung lama dan biasanya menyisakan stres dan capek yang luar biasa. Memang tiada yang abadi di dunia ini. Selain itu, SKS punya efek samping yang tak terelakkan, yaitu begadang. Buat yang paginya mau ujian, begadang seakan nambah waktu belajar. Nyatanya, begadang itu cuma mengandalkan memori jangka pendek yang sifatnya itu sementara. Belum lagi begadang sebetulnya bikin otak capek sehingga paginya kita malah jadi nggak konsen, moody, dan pastinya ngantuk setengah mati. Lebih ngeri lagi, hobi begadang ternyata meningkatkan risiko buruk buat tubuh kita. Jadi, memang sebaiknya jangan begadang kalau tiada artinya. Tapi kalau dampak jeleknya banyak banget, kenapa masih banyak orang yang suka menunda-nunda? Di dunia psikologi, sifat menunda sangatlah akrab dengan istilah temporal discount. Artinya, makin jauh jaraknya dari deadline, suatu tugas bakal kita anggap makin kurang penting. Sifat menunda juga ada hubungannya dengan impulsivitas dalam DNA kita. Karena dulu di alam liar, kehidupan kita itu masih serba sederhana. Kalau lapar, ya kita tinggal berburu. Urusan hari itu ya dipikirkan saat itu juga. Tapi makin kompleks kehidupan manusia, makin banyak kebutuhan yang mau gak mau harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Cuma praktiknya, impulsivitas prasejarah kita ini memang masih suka kumat-kumatan. Pokoknya selalu saja ada alasan kalau sesuatu belum mengancam nyawa atau gengsi kita. Dan itu dia masalahnya. Selama ini sekolah terbiasa menilai kepintaran siswa nyaris dari nilai pelajaran doang. Gampangnya dilihat adalah hasil jangka pendek, bukan jangka panjangnya. Apalagi dengan banyaknya distraksi online yang rewardnya serba instan seperti sekarang. Padahal pepatah juga tahu, kalau mau maju, kita memang mesti bersusah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dan seperti biasa, terima kasih. Alhamdulillah, sudah kalian saksikan semuanya videonya? Iya, pasti semuanya tertawa dalam hati karena merasa, saya banget ya. Tapi anak-anak semuanya, ibu tidak akan mengomentari siapa yang merasa melakukan itu atau siapa yang tidak melakukan itu, ya. Karena yang akan kita pelajari sekarang tentang teksnya yang tadi kita tonton itu, yang tadi kita simak sama-sama itu tentang apa. Jadi jenis teksnya itu teks seperti apa. Terus di dalamnya ada apa saja. Jadi ibu tidak akan mengomentari bahwa siapa sih yang sudah seperti itu gitu. Berikutnya, karena kalian sudah menyaksikan video tadi, sebelum kita membahas itu tentu saja mari kita diskusikan. Ibu akan membagi kelompok diskusinya menjadi 4 kelompok. Nah, supaya cepat, supaya mudah. Masih ingat nomor absennya ya, Kak ya? Oke, nomor absen 1 sampai nomor absen 5 itu jadi kelompok 1. Kemudian nomor absen 6 sampai 10 itu jadi kelompok 2. Berikutnya nomor absen 11 sampai 15 kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 16 nomor absen 16 sampai nomor absen 21 karena ada 21 orang. Jadi ada 6 orang, kelompok terakhir itu kelompok keempat. Kemudian ibu akan menamakan kelompoknya. Nomor 1, kelompok 1 tadi absen 1 sampai absen berapa? Absen 5, betul, absen 5. 1 sampai absen 5 itu kelompok cerdas. Kelompok apa, Nana? Ya, betul, kelompok cerdas. Betul sekali, kalian cerdas. Kemudian nomor absen 6 sampai nomor absen 10 itu ibu namakan kelompok berprestasi. Semuanya mau berprestasi kan? Betul, semuanya mau berprestasi. Maka kalian adalah kelompok anak-anak berprestasi. Hebat, semuanya berprestasi. Dan yang kelompok ketiga, ibu akan memberikan nama kelompok hebat. Kelompok apa? Betul, kelompok hebat. Dan yang terakhir, kelompok keempat ada 6 orang, itu akan ibu beri nama kelompok luar biasa. Nah, sekarang apa tugas kalian? Tugas kalian setelah dibagi kelompok, yang pertama adalah silakan kalian identifikasi hal-hal berikut ini. Silakan lihat. Jadi yang pertama, teks apa yang sudah kalian saksikan tadi di dalam video. Kemudian yang berikutnya, isinya tentang apa sih teks tersebut? Ya. Yang berikutnya adalah tuliskan ciri-ciri teks tersebut. Yang keempat, apa tujuan teks tersebut? Dan yang terakhir, apa saja fungsi sosial teks tersebut? Silakan ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, kemudian tuliskan di dalam sebuah PPT karena kita masih daring, ya, masih di rumah masing-masing belajarnya.
sulit sekali untuk mempresentasikannya itu kalau menggunakan kertas ya, menggunakan kertas karton, maka buatnya melalui PPT. Paham semuanya ya? Oke, nanti setiap kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusinya melalui PPT. Tidak usah banyak-banyak PPT-nya, karena cuma itu tadi yang dibahas. Nah, dari mana kamu dapatkan materi tersebut? Kamu silakan mencari di buku, boleh menambahkannya di buku referensi yang ada di rumah kamu. Ya, jadi bisa dari buku siswa yang kamu miliki di rumah, bisa juga dari Google. Ya, sekarang itu mudah sekali sebetulnya untuk mencari informasi. Dengan cara apa? Dengan cara membaca. Ya, sekarang itu mudah, sangat mudah dibandingkan dengan zaman ibu dulu. Jadi jangan malas untuk membaca karena semuanya sudah tersedia. Tinggal bagaimana saja kita mau membaca atau tidak. Oke, ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu nanti kita mulai presentasinya dari kelompok cerdas. Kemudian yang kedua dari kelompok berprestasi, berikutnya kelompok hebat dan luar biasa. Ya, silakan mulai berdiskusi. Ya, alhamdulillah pasti sudah selesai semua karena sudah 15 menit berlalu. Kalian sudah selesai berdiskusi. Ibu akan tanyakan kembali, kelompok cerdas sudah selesai? Alhamdulillah. Kelompok berprestasi sudah selesai? Alhamdulillah. Kelompok hebat sudah? Alhamdulillah. Dan terakhir kelompok luar biasa pasti sudah, karena kalian anak-anak yang luar biasa. Oke. Kalau begitu sekarang kita akan mulai presentasi kita. Kita akan mulai presentasi dari kelompok cerdas. Silakan kelompok cerdas. Yang lain ingat, yang lain silakan simak penjelasan dari kelompok cerdas ini, kemudian dicatat poin-poin yang penting. Mari kita saksikan presentasi dari kelompok cerdas. Ya, alhamdulillah presentasi kita dari 4 kelompok sudah selesai dan semuanya hebat-hebat, semuanya cerdas-cerdas, semuanya berprestasi dan semuanya luar biasa. Kita bahas sama-sama, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita mempelajari tentang apa? Silakan Anwar. Kita tadi mempelajari tentang apa? Ya, tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Iya, ini dia teks tanggapan. Oke, bisa kalian lihat semuanya? Iya, ini teks tanggapan yang sudah kalian bahas tadi. Berikutnya, tadi apalagi yang sudah kita pelajari? Alina? Ya, tentang ciri-ciri umum tanggapan kritis. Apa saja ciri-ciri umumnya? Nah, ini dia ciri-ciri umum teks tanggapan kritis. Oke. Dan selanjutnya tadi kita mempelajari tentang fungsi sosial teks tanggapan kritis. Ini dia fungsi sosial teks tanggapan kritis. Dan yang terakhir, tadi kita belajar tentang apa? Tentang tujuan dari teks tanggapan kritis. Ini dia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari tentang teks tanggapan kritis, yaitu tentang pengertiannya, tentang ciri-ciri umum, tentang fungsi sosial, dan tentang tujuan dari teks tanggapan kritis. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan bersama-sama mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan kritis. Untuk itu, pesan ibu, silakan baca buku kalian, buku referensi kalian, juga cari di Google tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan kritis, agar pada pembelajaran yang akan datang kalian semuanya sebetulnya sudah tahu dan tinggal sedikit lagi menanyakan yang belum kalian pahami. Oke, semuanya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Salam sehat selalu, salam bahagia, dan ingat selalu ikuti protokol kesehatan dengan 5M lagi sekarang. Kalau memang tidak penting betul, jangan keluar rumah. Ya, kalaupun kalian harus keluar rumah, gunakan masker seperti ini. Maskernya sekarang harus lengkap 2, ya nak ya. Jadi jaga kesehatan, jaga iman, ya, jaga imun, dan jangan lupa selalu bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Ibu tutup, mari kita sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.